Pasal 3 ayat 1 sampai 11, Bapak Ibu, saya ajak kita membaca dan mempelajari ayat Alkitab ini sebentar. Mari buka Alkitabnya, Pengkhotbah pasal 3. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 11. Kalau saudara sudah ketemu, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sampai di situ saja Ibu Bapak Saudara-saudara, ayat 11. Nah, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita memfokuskan perhatian pada apa yang dicatat dalam ayat 11, ayat bacaan kita tadi. Ayat 1 berbunyi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan kalimatnya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya belajar ayat Alkitab ini Bapak Ibu, dan saya menemukan bahwa ungkapan kalimat yang berkata untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kalimat ini mengungkapkan 3 makna penting yang harus dipahami, dimengerti, diketahui oleh orang-orang percaya. 3 makna penting yang harus dipahami, dimengerti oleh orang-orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan ingin agar kita sadar akan waktu. Sekali lagi saya ulang, makna atau arti dari kalimat untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Arti dari kalimat ini ialah ingin memberitahukan kepada kita supaya setiap kita menjadi orang sadar akan waktu. Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, waktu sangat penting bagi kita sekalian. Kenapa waktu disebut sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kita? Karena ia merupakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Bayangkan jika kita tanpa ada waktu, jika kita tidak memiliki waktu. Waktu tidak mempunyai keberadaan. Saudara tidak bisa melihat, menemukan eksistensi waktu ini. Oleh karena itu Ibu Bapak, waktu itu sangat penting. Karena saudara tidak bisa menemukan waktu ini di suatu tempat, di negara tertentu atau di kota tertentu. Keberadaannya tidak bisa ditemukan oleh semua orang. Waktu juga tidak menunggu siapapun untuk bergerak atau untuk bekerja atau untuk berjalan Ibu Bapak. Dia tidak menunggu hanya karena kita mayoritas, lalu kemudian waktu mengalah sedikit demi menunggu kita kaum mayoritas ini. Waktu tidak menunggu siapapun jika dia ingin bergerak. Kemudian waktu tidak bisa diblokir atau tidak bisa dihentikan oleh pihak manapun.
Tidak peduli seperti apa kekuatan seseorang, seperti apa kemampuan kecerdasan seseorang, waktu tidak bisa dihentikan. Waktu tidak bisa diblokir. Kalau waktunya kita meninggal, tak seorang pun bisa memperpanjang bahkan dalam hitungan menit saja pun. Tidak peduli seberapa banyak harta benda yang bisa kita lepaskan, waktu tidak bisa dibayar ibu bapak saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, jika digambarkan waktu ini ibarat arus yang sangat deras yang menuntut supaya setiap kita menanganinya. Waktu ini ibarat air terjun yang sangat deras sehingga menuntut kita untuk bisa bekerja sama dengannya serta memanfaatkannya. Jika kita tidak bisa bekerja sama dengan waktu atau memanfaatkan waktu yang digambarkan seperti air terjun yang sangat deras ini akan melanda kita semua. Tapi ketika air terjun yang sangat deras bisa ditangani, bisa dikendalikan, bisa dimanfaatkan, maka air terjun bermanfaat menjadi pembangkit tenaga listrik. Demikian dengan waktu, jika kita bisa menangani waktu, memanfaatkan waktu, akan banyak hal yang bisa kita capai, akan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tahukah ibu bapak saudara, kepada semua kita dianugerahkan waktu sama. Baik hitungan malam, hitungan pagi, hitungan waktu untuk siang maupun petang hari. Semua durasinya sama ibu bapak. Tetapi dengar, hanya orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu yang dialokasikan ini, waktu yang dianugerahkan ini, hanya orang-orang tertentu yang akan mendapatkan capaian-capaian yang baik atau hasil-hasil yang baik dari waktu yang dianugerahkan tersebut. Ada banyak orang kehilangan kesempatan-kesempatan hebat karena tidak bekerja sama dengan waktu, atau karena tidak memanfaatkan waktu yang ada. Ada banyak orang kehilangan kesempatan hebat, bahkan kehilangan hal-hal luar biasa hanya karena mereka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan. Nah, oleh karena itu ibu bapak, seorang pebisnis, juga seorang penulis buku, juga seorang pengusaha yang sangat ternama, dia berkata begini, bernama Peter Drucker. Dia berkata, manusia adalah manajer waktu. Dan tugas utama manusia sebagai manajer waktu adalah sebisa mungkin mengendalikan waktu. Jadi tugas saya dan saudara lah menata, mengendalikan waktu. Oleh karena itu apa-apa yang harus kita isikan di dalam waktu yang ada itu. Apa-apa yang harus kita kerjakan. Peristiwa-peristiwa apa yang kita inginkan supaya terjadi di waktu-waktu yang ada ini. Kitalah manajernya. Kitalah yang mengendalikannya. Kitalah yang menatanya. Yang paham boleh katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila kita menggambarkan lebih real lagi, waktu itu sebenarnya adalah akumulasi atau kumpulan dari berbagai-bagai kejadian yang kita kerjakan, yang kita perbuat. Waktu yang ada ialah akumulasi atau kumpulan dari berbagai-bagai hal yang kita kerjakan. Oleh karena itu sadar akan waktu adalah kunci supaya kita bisa mengalami kejadian-kejadian yang hebat. Kunci untuk bisa memastikan agar kita tidak hanya sekadar menjadwalkan kegiatan-kegiatan, tetapi menjadikan kegiatan-kegiatan yang terjadwal itu terlaksana secara baik. Itulah fungsi kita sebagai para manajer waktu. Jadi bukan waktu yang mengendalikan kita seharusnya, kitalah yang memanfaatkan waktu ini. Tidak ada area lain di mana saudara bisa menciptakan berbagai karya-karya luar biasa kecuali area waktu. Asal saudara nangkap waktu ini, ngerti waktu ini, pergunakan waktu ini, manfaatkan waktu yang ada tersebut. Dengar baik sahabatku terkasih, akan ada banyak hal-hal luar biasa yang akan dihasilkan oleh waktu itu untuk saudara, untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita.
Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, kita malah menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, tidak mengelola waktu, tidak memanfaatkan serta tidak bekerja sama dengan waktu, maka yang terjadi ialah akan banyak hal-hal hebat, hal-hal luar biasa, karya-karya positif yang harusnya bisa kita hasilkan akhirnya terlewatkan begitu saja atau tidak pernah terjadi atau menjadi kenyataan. Impian-impian besar kita tidak akan pernah tampak di depan hanya karena kita tidak bisa menata, mengelola, bekerja sama, dan memanfaatkan waktu. Oleh karena itu ibu bapak, pahamilah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Jika saudara tidak punya keuntungan baik hari ini, saudara belum punya kehidupan finansial yang baik hari ini, saudara belum punya rezeki atau berkat seperti orang lain, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan kecewa. Asal saudara masih diberi waktu, itu berarti kita masih ada harapan. Kita masih bisa punya kesempatan. Kita masih bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Asal kita masih diberi waktu. Karena itu putus asa bukanlah area kita. Kecewa bukanlah tempat kita sahabat. Bahkan menyesali diri. Bahkan hanya fokus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Fokus kepada apa yang tidak kita capai, tidak kita miliki. Itu bukan area kita. Itu bukan tipe kita sebenarnya. Fokus kita adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu. Berkat dan kepercayaan Tuhan pada setiap orang berbeda-beda. Seseorang dipercayakan sesuatu hal, seseorang dipercayakan sesuatu hal lagi. Seseorang dipercayakan hal yang berbeda, yang lain dipercayakan hal yang lain lagi ibu bapak. Yang jelas Bapak kita di sorga kaya dengan berkat-berkatnya. Bapak kita di sorga kaya dengan penyediaan-penyediaan. Bagian saya, tanggung jawab saya dan saudara adalah bekerja samalah dengan waktu. Manfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Ini berkat terbesar dari semua berkat yang pernah dimiliki oleh semua orang. Waktu. Saudara bisa saja punya perusahaan hebat, punya pencapaian, punya nama, punya gelar, punya uang yang tidak berseri. Tapi kalau waktu saudara selesai, kepada kita tidak diberikan waktu, maka semua hal luar biasa ini tidak akan bermanfaat bagi kita. Saudara belum punya apa-apa sekarang, tidak masalah. Tidak memiliki apapun sekarang, itu bukan akhir dari segalanya. Asal masih ada waktu, itu berarti masih ada harapan bagi kita. Walau saudara sedang bergumul dengan kesehatan saudara, asal masih diberi waktu, kita bisa sehat, kita bisa sembuh, kita bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena itu sobat, ciptakanlah karya-karya luar biasa di setiap waktu-waktu yang ada. Coba kalau saudara lihat tayangan cuplikan video yang ditayangkan tadi, bagaimana sahabat-sahabat kita turun ke jalan, memberitakan Injil di sana, berbagi berkat di sana. Waduh, orang ada di pojok-pojok mendengar. Jauh di dalam hati mereka ada banyak mereka yang terberkati walau mereka tidak bicarakan itu. Jauh di dalam hati mereka saya percaya Roh Kudus kerja lewat firman yang disampaikan, lewat pujian penyembahan yang disampaikan. Roh Kudus kerja menggarap hidup mereka. Dan itu akan membuat mereka terus menerus terngiang-ngiang akan apa yang didengarnya. Saya yakin dan percaya firman yang berkata, apa yang diucapkan oleh Allah, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi taburan-taburan benih firman yang sudah dilepaskan di jalan-jalan, di mana-mana, di rumah-rumah yang kita layani, yang kita kunjungi, tidak akan pernah kembali sia-sia. Akan kita lihat hal-hal yang luar biasa dihasilkan oleh apa yang kita kerjakan karena kita memanfaatkan dan menggunakan waktu. Bayangkan betapa banyak orang terinspirasi dan terberkati dengan metode penginjilan sederhana yang kita lakukan itu. Kita hanya datang 15 menit, 20 menit ngomong pada mereka tentang kerajaan Allah. Lepas itu Tuhan akan mengerjakan, Roh Kudus akan bekerja. Jadi ibu bapak saudara-saudara, makna pertama daripada kalimat untuk segala sesuatu ada masanya. Makna kalimat ini menjelaskan pada kita supaya kita menjadi orang yang sadar akan waktu. Jangan buang-buang waktu. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua saudara-saudara, makna dari ungkapan kalimat yang berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Yang kedua adalah ingin memberitahukan kepada kita bahwa hidup mempunyai awal dan dengan sendirinya mempunyai akhir. Saya ulang, hidup mempunyai awal dan dengan sendirinya mempunyai akhir. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dicatat, tolong slide saya. Sudah slide yang kedua ini.
Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh penulis kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasalnya yang pertama. Dalam Kejadian pasal pertama itu ada dua kata yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Dua kata penting, dua kata kunci untuk mengawali penulisan Alkitab. Dua kata kunci itu berbunyi pada mulanya. Tahukah saudara, kata pada mulanya itu menjelaskan kepada kita bahwa hidup di dunia ini ada awalnya. Hidup di dunia ini memiliki awal, karena itu dengan sendirinya akan mempunyai akhir pula. Menarik itu Alkitab kan. Sebelum menuliskan seluruh isi kitab suci, seluruh rangkaian penciptaan, seluruh hal yang akan terjadi sepanjang sejarah, kalimatnya diawali dengan kata pada mulanya. Jadi menjelaskan bahwa hidup di dunia ini ada awalnya, Pak. Oleh karena hidup di dunia ini ada awalnya, maka secara otomatis akan ada akhirnya pula. Tidak ada orang yang akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Bahkan bumi tempat kita tinggal ini sebenarnya adalah tempat persinggahan sementara, di mana saya dan saudara diberi kesempatan mempersiapkan diri untuk masuk pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kerajaan sorga. Karena itu hal yang keliru Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang gagal disadari oleh banyak orang adalah ada banyak orang berfokus kepada pencapaian-pencapaian. Mereka gagal paham bahwa segala pencapaian pada akhirnya akan ditinggalkan, akan dilewat. Semua pencapaian akan ditinggalkan, Pak. Semua yang kita peroleh akan kita tinggalkan pada akhirnya. Saya suka, salah satu dosen saya pernah ngomong begini. Saya ini, kata dia, saya ngomong sama anak-anak saya, kalian semua dengar. Jangan harapkan papa tinggalkan warisan sama kalian. Karena panggilan papa bukan memberikan warisan pada kalian atau membangun warisan buat kalian. Yaitu warisan lahiriah maksudnya. Panggilan papa adalah mempersiapkan kalian untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yaitu warisan rohani, itu yang papa akan serahkan, akan berikan. Itu tanggung jawab papa. Kalau soal finansial yang lain, kalian semua sudah disediakan oleh Tuhan Allah sejak dari awal. Semua kita manusia sudah dirancang. Allah sudah menyediakan hal-hal hebat bagi kita semuanya, hal-hal terbaik bagi kita semuanya, bahkan lebih baik, lebih hebat dari apa yang disediakan, dipikirkan oleh orang tua lahiriah kita. Saya pikir ada benernya apa kata dosen saya ini. Kalau saya telaah Alkitab, emang benar. Kita semua sebelum dijadikan, sebelum kita diciptakan, Allah sudah merancang. Allah sudah menyediakan hal-hal yang bahkan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tapi berapa banyak kita para orang tua khawatir akan apa yang akan dimiliki atau diperoleh oleh anak-anak kita di masa depan. Sehingga kita menjadi orang tua yang fokus membangun warisan-warisan lahiriah kepada mereka tanpa mendorong mereka atau mempersiapkan mereka menerima warisan-warisan rohani, warisan iman. Karena itulah warisan mereka yang sebenarnya. Itulah warisan mereka yang sejatinya. Itulah yang mereka perlukan sesungguhnya. Kalau soal warisan lahiriah, uang, berapa ratus miliar menurut saudara yang disebut cukup untuk hidup di muka bumi ini? Gak ada, Pak. Sudah banyak pun kurang banyak. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, orang gagal paham karena fokus kepada membangun infrastruktur lahiriah untuk generasinya, untuk dirinya. Mereka fokus ke sana, mereka lupa bahwa apapun yang mereka capai, apapun yang mereka dapatkan, semuanya akan lewat kok. Semuanya akan ditinggal. Lalu bukan berarti saya mau bilang saudara nggak perlu berupaya bekerja keras. Saya hanya mau sampaikan pada saudara, jangan sampai pada akhirnya hanya gara-gara mengejar warisan-warisan, mengejar capaian-capaian lahiriah, saudara lupa
Apa yang harus saudara prioritaskan, yang saudara harus utamakan, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang paham boleh katakan amin. Yesus ngomong, jauh-jauh dia datang dari sorga Pak, hanya menyampaikan kalimat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Bayangin loh, kalau ditanya soal harga, berapa mahal harga yang harus dia bayar untuk menyampaikan pesan itu pada kita. Harganya nyawa Pak. Yesus harus mati di kayu salib, tinggalkan sorga, hanya untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Orang gagal menyadari bahwa catatan-catatan baik yang kita bangun, yang kita peroleh, reputasi akan memudar. Bahkan pujian-pujian yang kita peroleh selama hidup di dunia ini akan dilupakan. Selama kita hidup barangkali saudara baik dipuji, saudara luar biasa, saudara ramah rendah hati, saudara dipuji-puji. Tapi dengar, gak lama itu lupa. Betul apa betul? Saudara fokus supaya saudara ini mendapat catatan-catatan prestasi yang hebat. Tidak salah, semua itu penting. Tapi jika untuk hal itu lalu saudara abaikan yang namanya kerajaan Allah, apa yang harus saudara bangun untuk saudara miliki di kerajaan Allah, saudara ini ketinggalan banyak informasi Bu Bapak. Semua catatan prestasi kita akan memudar, reputasi kita akan memudar, pujian akan dilupakan. 1-2 tahun, 1-2 musim, barangkali itu masih diingat orang. Hidup untuk menghasilkan warisan di dunia adalah sasaran yang sangat dangkal. Sekali lagi Bu Bapak, hidup untuk menghasilkan warisan di dunia sasaran yang sangat dangkal. Kalau melihat ajaran Yesus dalam Injil Matius itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Haleluya, bayangkanlah. Jadi orang-orang yang mengejar sasar warisan-warisan lahiriah, warisan-warisan duniawi tanpa menghormati Tuhan Allah, mengutamakan Tuhan. Menurut Yesus itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau pencarian saya dan pencarian saudara, sasaran saya dan sasaran saudara masih apa yang merupakan sasaran orang-orang duniawi, sesungguhnya kita belum mengenal Allah. Makanya hidup ini mempunyai awal, saudara harus paham itu. Dan dengan sendirinya kita akan berakhir. Dan hidup yang akan kita hidupi di kemudian ini jauh lebih lama. Hidup di dunia ini berapa tahun kata Alkitab? 70 kan? 80 kalau kita kuat. Itu pun sudah menderita. Sudah harus banyak makan obat. Akibat banyak makan obat terganggu pendengaran. Akibat terganggu pendengaran miskomunikasi. Istri kita bilang, "Papi, makan yuk." Dianggap kumur-kumur. Ngomong apa lu? Makanya sering terjadi pertengkaran. Karena yang satu kurang tajam pendengaran. Jadi kalau mau ngomong sama orang yang terganggu pendengarannya, jangan ngomong yang jelasnya dulu di depan. Ngomong yang kacau-kacau dulu. Baru dia tanya, apa maksudmu? Nah baru ngomong yang benar. Itu berarti antena pendengarannya sudah jelas. Kalau saudara ngomong yang benar di awal, antena pendengarannya belum connect. Papi, kemarin itu ini yang kita bicarakan. Lalu dia akan tanya, maksudmu apa? Apa sih lu ngomong? Kainin way. Begitu dia ngomong kainin duai, saudara udah naik darah. 5 menit aku udah jelasin dari awal kainin duai. Oh gitu kan. Gak nangkap dia, udah 5 menit kita ngomong. Mulai dari pendahuluan. Pendahuluan, isi, kesimpulan. Sudah sangat jelas rumusannya disampaikan. Baru dia nanya, apa? Apa? Makanya kalau saudara, Bu, siapa tahu ini akan terjadi ke depan. Pak Yunus usia udah berapa Pak? 63.
Puji Tuhan masih normal apa ya antenanya ya. Masih normal loh, tepuk tangan ya sama beliau. Masih normal pendengaran. Kita dua tetap normal Pak. Orang tuanya beliau itu 80 sekian tetap normal. Tapi ada orang belum 63. Masih 53. Udah banyak lupanya daripada ingatnya. Dia lupa taruh kunci mobil di mana. Mana kunci mobil? Padahal di kantongnya. Yang parahnya saudara, mana kacamata aku mak katanya. Di kepalanya. Istri mbak, itu. Nah, bayangin lu menjengkelkannya. Makanya bersyukurlah. Tuhan kasih saudara anak waktu usia pernikahan saudara masih muda. Coba kalau usia saudara, makanya jangan berharap seperti Sarah. Umur 70 baru dapat anak. Lupa nanti saudara kalau saudara punya anak. Jadi waktu itu ada awal, maka secara otomatis akan ada akhirnya. Pernah lihat orang yang di bandara ibu bapak? Tahu ya kalau di bandara itu kalau saudara datang ke bandara, ke airport. Bandara itu airport bukan bandar baru maksudnya. Bandara, bandar udara. Bukan bandar baru. Saudara tahu orang-orang di airport itu. Saudara kan lihat tipe jenis orang aneh-aneh di sana. Ada orang begitu di bandara saudara temukan dia jalan santai-santai. Dia lihat kanan, lihat kiri. Lalu ada nongkrong main jajan. Tapi kemudian ada orang yang berbeda lagi. Jalan agak cepat, nggak peduli lagi dia temannya siapapun di sana. Jalan cepat. Sampai kalau dia bawa pasangannya udah tinggal di belakang, dia tidak peduli, cepat dia jalan. Tipe ketiga orang di bandara itu ada yang lari, cepatnya minta ampun lari. Orang bilang sampai lihatin nggak dia yang peduli, lari terus padahal umur udah tua. Tahu saudara kenapa tiga tipe ini tampak di bandara? Itu berkaitan dengan waktu. Kalau yang jalan santai, kadang duduk, itu artinya masih banyak waktunya. Jam penerbangannya masih lama. Jam keberangkatannya, makanya dia santai. Tapi orang yang sudah agak cepat bu, wah, itu berarti waktunya sudah mulai dekat. Waktunya sudah, makanya dia cepat. Kalau saudara lihat yang lari, wah nggak perlu orang lain. Itu artinya saatnya sudah tiba. Saat keberangkatan sudah tiba. Dengar kawan, ada akhir dari hari-hari kita. Makanya saudara harus paham waktu-waktu yang ada ini. Jadi jangan biarkan berlalu begitu saja. Saudara harus menggunakan waktunya secepat mungkin. Jangan hanya gara-gara masih banyak waktu saudara santai-santai. Ah nantilah, aku masih umur 34, aku masih umur 30. Oh kalau Alkitab bilang 70, paling kalau kuat 80. Oh aku ini kan kuat, aku masih 30. Jadi masih ada sekitar 3/4 umur lagi yang harus, 3/4 waktu lagi yang harus kuhabiskan. Saudara santai-santai, mabuk-mabuk dulu, main-main dulu, sana sini dulu, jalan-jalan sana, nggak peduli dengan Tuhan. Karena akhirnya kan begitu orang, setelah batuk-batuk baru mulai cari Tuhan. Kalau batuk begitu belum. Ah itu belum, kalau batuk begitu belum. Kalau begitu batuknya belum bang. Jadi tapi kalau udah mulai berat, itu panggil Pak Pendeta. Nah itu. Kenapa dia minta panggil Pak Pendeta? Dia tahu waktunya sudah dekat. Nah itu udah mulai dekat itu. Lo saya ngomong batuk ini, kok tiba-tiba pada batuk semua di sini. Tapi kalau sudah, apalagi kalau sudah begini, itu udah COVID-19 itu. Isolasi nih. Nggak bisa dibesuk, didoakan pun nggak bisa. Aku cuma mau bilang begini. Karena ada awal dan ada akhir.
Mari kita fokus kepada apa yang akan kita dapatkan di akhir. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan di akhir. Jangan fokus kepada waktu masih banyak ini. Apa yang ada di awal ini, apa yang ada di luar ini. Wah, aku kan memang masih 30 Pak, masih muda Pak, jadi wajar lah. Dengar kawan, jangan salah. Ada banyak kita lihat orang, masih muda pun sudah berangkat duluan. Jadi jangan pikir setelah 70, 80 baru nanti berangkat. Oh tidak. Apalagi masa Covid begini makin cepat Pak. 70, 80 gak bisa pegangan lagi. Kalau saudara bisa jaga stamina, jaga imun tubuh, hati tetap gembira, tetap menghormati Tuhan, mungkin bisa. Makanya doa saya sebenarnya di masa-masa krisis seperti ini Bu Bapak, doa saya adalah setiap orang yang datang ke gereja ini, kalau mereka bawa penyakit, penyakitnya sembuh. Kalau ada orang yang tidak sadar dia terpapar di luar sana tanpa gejala, begitu sampai di gereja ini, doa saya adalah darah Yesus, hadirat Kristus membasuh seluruh tubuhnya, sehingga sakit penyakit termasuk virus luput dari dirinya dan tidak perlu terpapar ke orang-orang lain atau terpengaruh atau terlepas kepada orang lain. Itu doa saya. Makanya kawan-kawan, karena waktu kita ini ada awal, ada akhir, saya ajak kita semuanya, mari kita fokus memuliakan Allah, mencari Tuhan. Rekan-rekan semua yang sudah belajar pemuridan, yang ikut training sepanjang beberapa bulan ini, ayolah. Jangan nanti ayat-ayat Alkitab yang saudara pelajari itu saudara pergunakan untuk nembak istri, nembak suami. Orang kalau udah belajar pemuridan, bertengkar suami istri udah pakai ayat Pak. Dulu sebelum belajar pemuridan, bertengkar suami istri pakai parang, pakai piring. Itu yang keluar. Udah belajar pemuridan, yang keluar bukan lagi piring, bukan lagi parang. Ayat Pak. Alkitab ngomong Mam, istri tunduk pada suami. Ngerti itu ayat Alkitab. Istri gak mau kalah. Betul, ada tertulis. Tapi suami seperti apa? Nah katanya lagi. Tunduk pada suami, yaitu suami yang hormat akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kalau suami tidak takut akan Tuhan, bukan tunduk tapi tanduk. Repot kan? Udah pakai ayat Alkitab kawan. Tapi ada nilai lebihnya pula. Apalagi kalau dia tampak rohani. Karena sudah belajar ayat Alkitab, mau bertengkar pun sekarang cari Tuhan dulu. Oke lah Mam, kalau toh kita akan ribut, akan bertengkar, akan berantem, baiklah. Supaya pertengkaran kita berkenan di hadapan Allah, mari kita nyanyi dulu. Kita angkat pujian penyembahan. Mam 2 pembukaan, nanti aku 2 syafaat. Wih keren kan. Coba lo. Makanya enak Pak Bu, kalau udah pegang Alkitab itu. Kalau udah ngerti Alkitab, waduh dikit-dikit orang, nggak ada tertulis begitu. Udah begitu sekarang. Nggak ada tertulis itu. Nggak ada ayatnya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Nah, ada ayat kursi. No. Oke, kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan klik dulu. Dengar baik. Seorang juara tenis berkata begini, bernama James Dobson. Sesudah beberapa lama, semua piala kita akan dianggap sampah oleh orang lain. Wis. Dulu demi sampah, demi piala itu, kita berjuang mati-matian. Saya nggak tahu Bapak Ibu, asal saya khotbah di Brastagi ini, keringat saya. Ini keringat karena bersemangat, apa karena grogi, nggak ngerti aku ini. Setiap kali khotbah, urapan itu mengalir. Membara di dalam. Apalagi baru dapat cincin. Wis. Makin membara, makin bersemangat. Makanya aku tunggu cincin berikutnya. Haleluya. Dengar kawan-kawan. Ketika ingin mendapatkan piala, kita berjuang mati-matian demi piala itu. Bangga kita ketika kita dapat piala. Wah, kita pemenang, kita orang kuat, kita orang tangguh. Setelah saudara kumpulkan semua piala itu. Dengar sobat. Tidak lama, seperti nyanyian kita ngomong, semusim berlalu. Setelah musim berlalu,
Orang-orang, bahkan saudara akan menganggap itu sampah. Ternyata enggak berarti. Artinya gini, apapun yang kita upayakan, yang kita ingin capai dan kita ingin bangun di muka bumi ini, semuanya itu akan lewat loh, akan kita tinggal. Semua itu kita tinggal dan kita hanya akan berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamat itu. Oleh karena dengan Dialah kelak kita akan berjumpa. Makanya selama kita di bumi ini, mari kita fokus mengejar Dia. Mari kita fokus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Dia. Adalah bijak jika saudara menggunakan waktu yang ada untuk mencari Tuhan, menghormati Tuhan, melayani Tuhan. Bumi tempat di mana kita tinggal ini bukanlah tempat untuk kita diingat. Yang terpenting bukan supaya kita diingat, tapi dengar. Supaya kita mendapatkan apa kata Tuhan tentang kita selama kita hidup di muka bumi ini. Makanya hidup yang sukses itu bukan berapa lama umurnya. Wah, umurnya 90 tahun sukses dia. Tidak. Hidup ini sukses atau berhasil bukan berbicara mengenai berapa lama usia kita. Hidup yang berhasil di muka bumi bukan bicara berapa usia kita, tapi itu bicara mengenai donasi kita. Apa yang kita perbuat selama kita hidup di muka bumi ini. Itulah kunci keberhasilan hidup. Yang terakhir, yang ketiga. Apa makna ketiga dari kalimat yang berkata segala sesuatu ada masanya? Makna yang ketiga adalah bumi bukan rumah terakhir kita. Itu makna yang terakhir. Ketika Alkitab berkata segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, menjelaskan bahwa bumi ini bukan tempat kita terakhir. Karenanya jangan mengira dan jangan berharap supaya saudara tinggal lama-lama di muka bumi ini. Seperti puisinya Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau COVID begini terus menerus masih mau 1000 tahun lagi? Ayo. Kawan, pemazmur Raja Daud, dia paham bahwa bumi tempat dia tinggal ini adalah tempat perantauan atau tempat persinggahan. Makanya dia ngomong dalam Mazmur 39 ayat 5 berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Supaya aku tahu betapa panahnya hidup ini. Kalau saudara berdoa sama Tuhan, doanya seperti apa ibu bapak? Berkati aku ya Tuhan. Berkati keluarga, begitu ya. Karena memang penting sekali berkat itu. Tapi mulai sekarang setelah lulus pemuritan, doanya beda Pak. Tuhan beritahu ajalku. lulus training Pak, doanya beda. Tuhan beritahukan kepadaku kapan ajalku. Supaya aku tahu betapa panahnya hidup ini. Baru Tuhan ngomong, ajalmu 3 minggu yang akan datang. Oh itu heboh kita mempersiapkan diri. SMS orang, minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya. Kalau kita tahu besok kita akan meninggal, yang kita lakukan apa biasanya? Itu kan, sama siapa aku punya salah ya. Kita hubungin orang itu, kita minta maaf sama mereka, begitu kan. Lah, kenapa setelah mau mati baru lakukan hal baik itu? Sebelum ajal tibalah, tabur kebaikan. Saudara tahu saudara disakiti atau saudara tersakiti, segera minta maaf. Lakukan hal baik, tabur di sana sini, sana sini. Bumi bukan rumah kediaman kita. Tempat kediaman kita adalah sorga yang mulia. Yuk kita tutup Alkitab, saya ajak kita menyanyikan nyanyian dan kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Saya lagu awal tadi apa itu lagunya? Worship. Apa itu Yesus sahabat? Kalimatnya bagaimana? Yang kedua?